Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini untuk mata kuliah usul fikih pertemuan ke-5 ya. Kita akan membahas mengenai ijma sesuai dengan tugas UTS kalian yang kemarin. Ijma adalah dalil usul fikih yang ketiga yang disepakati oleh para ulama keabsahannya ya, setelah Al-Quran dan Sunnah. Baik, langsung aja. Ijma adalah, ini pengertiannya secara istilah, al-ijma'u huwal ittifaq ala hukmin waqi'atin minal waqa'i bi annahu hukmun syar'i. Ijma adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa di antara peristiwa-peristiwa yang ada bahwa hukum itu adalah hukum syar'i. Nah, di sini kuncinya adalah kesepakatan ya. Sumber definisi ini sendiri dari Atha bin Khalil, judulnya Taisirul Usul ilal Usul, halaman 82 gitu ya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu, ini PowerPoint juga bukan bikinan saya ya. Nanti di belakang ada kreditnya, di paling belakang beliau naruhnya. Jadi di sini yang bisa kita ambil adalah bahwa ijma itu kuncinya kesepakatan ya. Kesepakatan atas suatu peristiwa itu hukumnya apa. Nah, di dalamnya ada kesepakatan para ulama mengenai hukum peristiwa atau kejadian tersebut. Apakah hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram, dan sebagainya. Nah, yang 5 itu. Seperti itu ya. Itu gambaran mudahnya ijma itu seperti apa. Para ulama usul fikih berbeda pendapat mengenai ijma siapakah yang layak menjadi dalil syar'i. Tadi kan kita bilang kesepakatan, tapi kesepakatan ini kesepakatan siapa gitu ya. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Nah, ijma yang masyhur menurut para ulama usul fikih yang pertama adalah yang paling bagus gitu ya, yang paling tinggi tingkatannya adalah ijma'nya para sahabat Nabi. Kemudian di bawahnya yaitu ijma para ahlul Madinah atau penduduk Madinah. Kemudian urut sampai bawah ijma umat Islam, ijma mujtahidin, dan ijma ahlul bait ini menurut ulama-ulama Syiah seperti itu ya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa tingkatan paling tinggi adalah ijma'nya para sahabat ya. Nah, ijma para sahabat adalah ijma yang paling kuat dalilnya. Kenapa? Karena ijma sahabat ini ada didukung oleh dalil qat'i yang mendasari hujahnya atau keabsahan dari ijma sahabat ini. Dalil qat'i ini antara lain pujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatah ayat 29 kepada para sahabat, dan juga surah At-Taubah ayat 100. Ayat-ayat ini menunjukkan kebenaran ijma sahabat, sebab ijma sahabat sajalah Al-Quran ini diriwayatkan kepada kita. Dan ini nanti saya contohkan dari belakang. Kita baca dulu dua ayat yang tadi disebutkan oleh uh, apa ya yang bikin PPT ini. Pertama yaitu surah Al-Fatah ayat 29 yang berbunyi Muhammadur Rasulullah. Biasanya kalian kalau sholat subuh atau di mana kita ini sering dibaca nih. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhim min atharis sujud dzalika masalun fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Kazarin akhraja syatahu fa'azara fastaghlad fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia. Nah, di sini dipujikan para sahabat ya. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad ini maksudnya adalah para sahabat. Nah, para sahabat ini keras terhadap orang kafir tapi kasih sayang terhadap sesama mereka. Nah, kalian bisa melihat bahwa para sahabat ini ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Di wajah mereka tampak tanda bekas sujud. Yang biasanya di sebelah sini itu ya, di dahinya itu ya. Demikianlah sifat-sifat para sahabat itu sebagaimana termaktub dalam Taurat yang termaktub dalam Injil. Jadi para sahabat itu sudah dipuji dari sejak dulu gitu ya, bukan hanya dalam Al-Quran saja, tapi dalam Taurat dan Injil pun juga disebut-sebut. Nah, jadi di sini kelihatan ya bahwa Allah sangat memuji kemuliaan dari para sahabat. Kalau udah dipuji Allah, siapa lagi gitu ya yang bisa memberikan hinaan kepada para sahabat ini. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 100 juga kurang lebih redaksinya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha ba'da dzalikal fawzul azim. Nah, orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam, nah, ya, otomatis para sahabat ya kan ya, sabiqunal awwalun. Dan juga golongan muhajirin dan ansor yang ada di belakang mereka. Nah, setelah sabiqunal awwalun, para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, kemudian diikuti oleh kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Muhajirin ini penduduk Makkah gitu ya.
sedangkan Ansor adalah penduduk Madinah. Nah, Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga. Udah dijamin surganya para sahabat itu. Ya, jadi ada beberapa sahabat yang memang sudah dijamin untuk masuk surga sejak mereka masih hidup gitu ya. Dan diucapkan sendiri oleh Rasul. Jadi para sahabat ini sangat mulia gitu ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama ya, bahwa semulia-mulianya wali pada zaman sekarang masih lebih mulia sahabat pada masa dahulu. Nah, jadi tingkatan sahabat itu udah di atas wali yang kita lihat sekarang ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu ijma'nya para sahabat menjadi ijma' yang paling tinggi tingkatannya. Terhindar dari kesalahan gitu ya. Kenapa kok ijma'nya para sahabat ini terhindar dari kesalahan? Karena dalam surah Fussilat ayat 40 disebutkan ya, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfihi. Al-Qur'an itu tidak akan datang kebatilan dari belakang maupun depannya. Sedangkan Al-Quran itu datang kepada kita berdasarkan dari ijma sahabat juga. Maksudnya para sahabat yang menghafalkannya, para sahabat yang mengumpulkannya, dan para sahabat juga yang meriwayatkan Al-Quran itu sehingga sampai kepada zaman kita saat ini. Sampai kita sekarang dapat memegang mushaf Al-Quran sebagaimana ya kita pegang sehari-hari sekarang. Nah, maka ayat surah Al-Fussilat ayat 42 tadi sekaligus menjadi dalil bahwa ijma sahabat adalah bagian dari dalil syar'i yang bisa diterima kehujahannya dan sah gitu ya. Pasti benar itulah maksudnya ya. Maka kehujahan sunnah pun juga sekaligus dalil bagi kehujahan ijma sahabat. Biar kita nggak ngawang gitu loh, ijma itu seperti apa sih? Nah, ini ada contohnya, klasiknya ya. Ijma secara klasik yang paling terkenal contohnya adalah pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf atau buku. Itu adalah contoh ijma klasik yang paling terkenal. Di mana Rasulullah pada zaman beliau masih hidup, beliau hanya meminta untuk menulis. Tulislah Al-Quran itu. Tapi Rasul tidak pernah menyuruh para sahabat untuk mengumpulkannya dalam buku khusus. Nah, setelah Rasulullah meninggal, kemudian para sahabat ini memikirkan gimana Al-Quran ini supaya sampai kepada akhir zaman gitu kan ya, gimana caranya. Nah, kemudian Umar bin Khattab mulai menginisiasi pengumpulan Al-Quran dan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan untuk dikumpulkan dalam bentuk satu buku, sehingga sekarang Quran yang kita pegang itu dikenal dengan istilah Mushaf Utsmani ya. Mushafnya milik Utsman bin Affan ya. Kenapa? Karena beliaulah yang akhirnya mewujudkan Al-Quran itu dalam satu buku yang dulunya masih berserakan dalam bentuk pelepah kurma sebagaimana dicatat oleh sahabat, ditulis ya, akhirnya terkumpul menjadi satu buku yang bisa kita pegang sampai sekarang. Nah, ini contoh yang paling klasik ijma gitu ya, kesepakatan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran tadi. Nah, sedangkan untuk contoh modernnya ijma itu bisa kita lihat prakteknya pada fatwa MUI ya, atau DSN MUI, Bahsul Masailnya NU, dan juga Majelis Tarjihnya Muhammadiyah, dan berbagai macam ijma-ijma lainnya, fatwa-fatwa lainnya. Nah, kenapa fatwa ini kita bisa katakan sebagai ijma modern? Karena fatwa ini umumnya dirumuskan dan disepakati oleh banyak orang, banyak ulama. Bukan fatwa individual, bukan fatwa pribadi atau perseorangan. Nah, jadi kalau orangnya banyak kan insya Allah mereka nggak bakal bersepakat untuk memakai hukum yang haram gitu ya. Nggak mungkin, karena orangnya banyak di dalamnya. La yajtami ummati ala dhalalah kata Rasul. Nggak mungkin ada umatku itu yang bersepakat kepada kesesatan. Kesepakatan orang banyak itu umumnya pasti menujunya kepada kebaikan ya. Karena pasti di antara sekian banyak itu ada orang yang akan menolak kalau ada dolalahnya atau ada kesesatannya di dalamnya. Nah, di sini misalnya kita kasih contoh fatwa dari MUI nomor 17. Di mana dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa bank boleh memberikan sanksi dalam bentuk denda kepada nasabah pembiayaan yang sebenarnya dia mampu bayar tapi dia tunda-tunda bayarnya, atau bahasa mudahnya telat bayar lah kan. Akan tetapi di sini ada ketentuan tambahan bahwa denda yang dibebankan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran ini tidak boleh diakui sebagai keuntungan bank dan wajib dialokasikan untuk kebutuhan sosial, misalnya untuk dana Qardul Hasan dan sebagainya ya. Nah, demikianlah contoh ijma. Jadi ini sumbernya dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi MSI. Jadi ijma itu kesepakatan ya pada intinya. Kesepakatan orang banyak, yang mana orang banyak itu nggak mungkin bersepakat untuk berdusta atau berbohong atau membawa kepada kesesatan. Mungkin kalau kita ke contoh yang lebih halus gitu ya. Misalnya kalian satu kelas gitu ya. Satu kelas itu nggak mungkin semuanya bersepakat untuk membohongi dosennya. Misal, dosennya mengatakan tugas minggu depan dikumpul gitu ya. Nah, begitu deadline-nya itu sampai,
Satu kelas ini mustahil semuanya bersepakat untuk meneng atau diam gitu ya. Misalnya dosennya lupa, ketika ada dosen yang masuk, dia diam aja gitu, nggak menagih tugas dari mahasiswanya. Tapi walaupun yang lain-lain diam, pasti ada satu dua orang yang kemudian angkat tangan dan, Pak, tugasnya nggak dikumpul. Ya kan? Nah, itu buktinya bahwa ketika kita ada dalam sekumpulan orang yang banyak, nggak mungkin semua orang itu mau bersepakat dalam dosa atau kesesatan. Pasti ada satu dua orang yang punya hati nurani gitu ya. Untuk berkata jujur. Nah, begitu juga lah kalau kita bawa kepada ruang lingkup yang lebih besar seperti dalam hal ijma ini. Ketika ada orang yang mungkin berselisih pendapat gitu ya, pasti mereka akan kepada pendapat mayoritas di mana di sana ingin menuju kepada kebaikan. Oleh karena itu, ijma menjadi salah satu sumber hukum Islam yang diakui dan ya ijma sahabat yang paling tinggi tingkatannya, tapi secara praktek modern tentu fatwa ijtimai atau fatwa kelompok sebagaimana yang diterapkan oleh MUI ya, DSN MUI dan juga NU ataupun Muhammadiyah, tingkatannya tentu lebih tinggi daripada fatwa satu orang atau fatwa sekelompok orang yang kecil. Jadi saya kira seperti itu mungkin logika dibalik kenapa kok ijma ini menjadi salah satu sumber hukum Islam yang diakui. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah ini. Berikutnya kita buka video lagi untuk mata kuliah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.